Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Faisal, yang kedua Nurma Juniati, yang ketiga Rahmania, dan keempat saya sendiri Dewi Dahlia. Kelompok kami membawakan tentang anemia pada kehamilan. Definisi anemia pada kehamilan menurut WHO adalah kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per persen pada saat kehamilan di setiap waktunya, dan ini terjadi pada trimester 1 dan 3. Tanda dan gejala anemia pada kehamilan menurut teori 2011 adalah ditandai dengan pucat, glositis, stomatitis, dan edema pada kaki. Dan gejalanya lesu, perasaan kelelahan, gangguan pencernaan, dan kehilangan nafsu makan. Penyebab anemia yang pertama, penyakit infeksi seperti ISPA yang sudah kronis, malaria, dan cacingan yang menyebabkan diare. Efeknya membuat nafsu makan menurun, kehilangan bahan makanan melalui muntah-muntah, dan gizi ibu hamil tidak terpenuhi atau menurun sehingga menyebabkan pembentukan hemoglobin terlalu lambat. Yang kedua, ada umur atau usia. Hamil di usia kurang dari 20 tahun beresiko anemia, karena pada umur ini masih terjadi pertumbuhan yang membutuhkan zat gizi lebih banyak. Jika zat gizi yang dibutuhkan tidak terpenuhi, akan terjadi kompetisi zat gizi antara ibu dan janin. Untuk kehamilan tua di atas 35 tahun, ibu hamil di usia ini perlu energi yang besar juga karena fungsi organ yang makin melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal, maka memerlukan tambahan energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, status gizi. Terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Kekurangan gizi menyebabkan suplai darah yang mengantarkan oksigen dan makanan menjadi terhambat sehingga terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada janin. Penilaian status gizi. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian antropometri yang terdiri dari 1. Tinggi badan atau kita sebut dengan TB dapat dijadikan sebagai salah satu syarat status gizi ibu hamil disebut baik. Kemudian berat badan yang ideal selama kehamilan adalah 10-12 kg. Kemudian ada lingkar lengan atas atau lila, ambang batas lila wanita usia subur dengan resiko kekurangan energi kronis adalah 23,5 cm. Gizi atau nutrisi ibu hamil, kebutuhan energi untuk kehamilan yang normal memerlukan kira-kira 80.000 kalori selama kurang dari 280 hari. Dampak anemia. Yang pertama ada abortus, kemudian yang kedua ada KPD atau ketuban pecah dini, yang ketiga pendarahan postpartum, yang keempat kala 1 yang terlalu lama, kemudian yang kelima ada BBLR, berat badan lahir rendah. Manifestasi klinis ditandai dengan cepat lelah, sering pusing, palpitasi, mata berkunang-kunang, malaise, lidah luka, anoreksia,
konsentrasi hilang, napas pendek pada anemia parah, kemudian ada mual muntah, perubahan jaringan epitel kuku, gangguan sistem neuromuskuler, lesu, lemah, lelah, dispalgia, dan lain-lain. Penata laksanaan. 1. Memeriksakan kadar Hb semua ibu hamil pada kunjungan pertama dan pada trimester ketiga. Yang kedua, pemenuhan 300 kalori per hari dan suplemen zat besi 60 mg per hari. Yang ketiga, beri penyuluhan gizi pada setiap kunjungan antenatal. Yang keempat, sarankan ibu hamil untuk tetap meminum tablet zat besi 1x1 per hari. Diagnosis dan intervensi. Diagnosis pertama, intoleransi aktivitas berhubungan dengan hipoksia sel dan jaringan. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan, berapa kali, jam, klien mampu menoleransi aktivitas yang biasa dilakukan. Kriteria hasil dari NOC toleransi terhadap aktivitas. 1. Kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup harian tidak terganggu. 2. Kekuatan tubuh tidak terganggu. Intervensi dari NIC manajemen energi. 1. Kaji status fisiologi pasien yang menyebabkan kelelahan sesuai dengan konteks usia dan perkembangan. 2. Monitor intake nutrisi untuk mengetahui sumber energi yang adekuat. 3. Bantu pasien untuk mengidentifikasi aktivitas pasien. 4. Ajarkan rentang pengaturan aktivitas dan teknik manajemen waktu untuk mencegah kelelahan. 5. Bantu klien untuk mengubah posisi secara berkala. Diagnosa kedua, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan menurunnya kadar hemoglobin dalam darah. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan dikali jam, diharapkan status sirkulasi berada pada kisaran normal. Kriteria hasil dari NOC status sirkulasi. 1. Tekanan sistol dan diastol dalam rentan yang diharapkan. 2. Tingkat kesadaran berada pada kisaran normal. Intervensi dari NIC yaitu perawatan sirkulasi. 1. Lakukan penilaian sirkulasi perifer secara komprehensif. 2. Berikan diet tinggi zat besi. Ketiga, informasikan pasien untuk istirahat total. 4. Kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian oksigen. 5. Kolaborasikan dengan dokter untuk transfusi. Diagnosa ketiga yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan peningkatan isi lambung. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama dikali jam, diharapkan klien dapat memperlihatkan status gizi dengan baik. Kriteria hasil dari NOC status nutrisi. 1. Rasio berat badan berada pada kisaran normal. 2. Asupan gizi berada pada kisaran normal. 3. Energi berada pada kisaran normal. Intervensi dari NIC manajemen nutrisi adalah 1. Lakukan pengkajian terhadap faktor pencetus mual dan muntah. 2. Tentukan apa yang menjadi frekuensi makanan bagi pasien. 3. Berikan pasien makanan sedikit tapi sering. 4. Kolaborasikan dengan dokter untuk memberikan obat antiemetik. Evaluasi. 1. Pasien dapat menoleransi aktivitas yang biasa dilakukan. Yang kedua, status sirkulasi berada pada kisaran normal. Dan yang ketiga, tidak ada tanda terjadinya malnutrisi dan pasien mampu menunjukkan perilaku perubahan pola hidup untuk meningkatkan atau mempertahankan berat badan yang sesuai.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.